Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video eh, praktik audit ya. Kita hari ini akan membahas, di video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi ya, yang namanya Atlas ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Silakan download ya, nanti bisa dibuka dan kita praktek. Nah, untuk Atlas sendiri, dia itu adalah singkatan dari Audit Tool and Link Archive System. Dan aplikasi ini ya sebenarnya teman-teman adalah berbasis Excel ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini dia memang basisnya Excel dan teman-teman bisa download secara free. Nah, Atlas ini apa namanya banyak digunakan oleh kantor-kantor akuntan publik ya yang ada di Indonesia karena dia sendiri memang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K ya dari Kementerian Keuangan juga bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia dan STIS Jakarta. Nah, sebenarnya buat apa sih aplikasi ini teman-teman? Jadi aplikasi ini tuh kayak roadmap digital gitu ya. Kayak teman-teman kalau lagi ngaudit klien itu semua dokumentasi dimasukkan ke dalam sini dan dia juga sangat runut gitu ya mulai dari pre-engagement sampai ke documentation serta nanti sampai ke reportingnya dia ngurut gitu. Jadi kita bisa melakukan prosedur audit secara sistematis dan dokumentasinya juga rapih gitu ya kalau pakai ini. Nah, beberapa kantor akuntan publik yang lebih besar, mereka biasanya mengembangkan sistem sendiri ya, tapi kurang lebih eh, idenya tuh sama ya dengan Atlas ini semuanya untuk dokumentasi bukti-bukti audit dan juga nanti untuk memudahkan review ya dari supervisor maupun manajer ataupun partner untuk mereview pekerjaan dari tim auditnya ya. Intinya teman-teman kalau yang baru mau berkarir jadi auditor, kalau sudah familiar dengan Atlas ini, insya Allah akan lebih mudah dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, nah eh, untuk mengisi Atlas ini, saya sudah sediakan juga studi kasusnya, itu ada di file informasi kasus ya. Jadi nanti teman-teman silakan download beberapa file ya yang bersama ada di folder yang sama dengan si Atlas ini. Nah, saya tunjukkan dulu ya untuk informasi kasus ini kita ada 15 halaman yang nanti di sini ada background gitu ya. Siapa sih yang kita audit, perusahaan apa, kemudian di sini ada berkas permanen ya. Berkas permanen ini adalah berkas yang harus diperoleh oleh auditor sebelum kita mengaudit suatu klien ya. Misalnya kita mau apa namanya mempertimbangkan gitu ya akan mengaudit suatu klien atau tidak. Nah, kita harus analisis dulu nih klien ini oke nggak gitu ya. Dia apa sesuai skopnya nggak dengan apa namanya akan kita audit gitu ya. Nanti di sini ada misalnya struktur organisasi, ada kebijakan akuntansinya, kemudian di situ juga ada apa kita harus obtain gitu ya. Kita harus dapatkan juga mengenai bisnis prosesnya, dia tuh ngapain aja, apa aja siklus-siklus apa yang ada di dalam situ. Kemudian nanti teman-teman bisa baca ya. Di situ juga ada tentang materialitas dan informasi-informasi lainnya ya yang relate. Oke, kita langsung aja ya mengisi ya. Saya akan bagi dua. Sebentar deh, mungkin saya tunjukin dulu ya atlas itu isinya apa aja. Ini tuh kayak covernya gitu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman klik audit cycle, dia akan keluar apa sih stage tahapan-tahapan yang akan teman-teman lakukan ketika mengaudit suatu perusahaan ya. Dimulai dari pre-engagement ya, analisis penerimaan, apakah kita akan menerima klien itu sebagai perusahaan itu sebagai klien kita atau tidak. Kemudian nanti ada risk assessment, risk response sampai reporting ya, sampai terakhir kita akan menghasilkan sebuah opini audit. Kemudian kita back dulu ya ke konten. Jadi teman-teman konten tadi kan home-nya seperti ini, kemudian ini audit cycle. Terus kalau kita klik konten, kontennya itu seperti inilah yang akan kita isi sepanjang eh, proses mengaudit sebuah klien ya. Di tahap insya Allah di video ini kita akan bahas terkait dengan pre-engagement atau pra-perikatan. Nanti di video berikutnya mudah-mudahan bisa terbahas risk assessment, risk response sampai ke general sini ya. Kemudian ini adalah kalau teman-teman klik itu menggambarkan progres ya pekerjaan teman-teman. Jadi nanti di sini kelihatan jam kerjanya ya.
tim audit, kemudian nanti ada dari rencana sama aktual itu ada deviasi atau enggak gitu ya. Karena biasanya memang kalau audit itu kebanyakan pasti lebih ya, melebihi jam rencana gitu ya. Kemudian nanti di sebelah kanan sini teman-teman bisa lihat status kertas kerja ya, KKP itu kertas kerja pemeriksaan, mana yang sudah komplit, mana yang belum. Jadi enak gitu ya, teman-teman tahu, oh ini tuh belum dikerjakan gitu, ini tanggung jawab siapa, itu bisa nanti langsung ketahuan. Oke ya, jadi kita balik dulu. Nah, kita sekarang akan mengerjakan kasus yang ini ya. Jadi teman-teman bisa buka, nanti kita isi ya. Saya tidak akan membuat video pengisian secara detail, tapi hanya sifatnya kayak guidance aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi sendiri karena informasinya sangat-sangat jelas di dokumen yang sudah saya attach ya. Oke, oke, kita sekarang mungkin akan isi dulu dari covernya ya. Informasi umum lah istilahnya ya untuk klien kita kali ini. Nah, kita isi dulu dari kantor akuntan publiknya. Kita bisa kasih nama kantor akuntan publik Askia misalnya gitu ya. Kemudian nama akuntan publik ini kita isi dengan nama partner ya, yaitu siapa orang yang akan tanda tangan di opini auditnya dan dia itu apa sih namanya yang tertinggi gitu ya. Kalau ini kan ketua tim, kemudian ada anggotanya gitu ya, dan ini nanti diganti dengan nama kita. Nah, untuk yang bintang satu ini di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia akan terisi secara otomatis, so kita nggak usah isi ya, karena nanti kalau kita isi di bagian konten dia akan mengupdate sendiri di bagian covernya. Untuk yang bintang 2 dan 3 ini adalah yang kita isi. Nah, nama kliennya adalah PT Honda Internasional Tbk ya. Kemudian alamat klien bisa kita copy paste dari sini ya, ada informasi. Jadi teman-teman silakan nanti ketika mengisi semua info ada di sini tinggal di scroll aja. Untuk email dan NPWP tidak ada, nanti kalau ada bisa tinggal dimasukkan. Sektor usaha tinggal bisa dipilih ya, manufaktur dan karena dia TBK itu pasti dia go public ya. Jadi dia adalah perusahaan swasta go public. Nah, ini penting ya teman-teman karena kalau kita beda isi, misalnya kita isi yayasan, nanti akan berpengaruh ke risiko auditnya. Jadi jangan sampai salah isi. Kemudian di sebelah sini ada tahun buku, kita isi. Dia ini kan tahun bukunya 2024 ya. Karena kita di sini akan mengaudit mulai di 12 Januari ya. Jadi untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2024 dan tipe perikatannya adalah dia berulang ya. Berulang itu artinya kita sudah pernah mengaudit perusahaan ini sebelumnya. Jenis perikatan di sini kita audit atas laporan keuangan. Standar audit yang digunakan standar audit profesional akuntan publik SPAP ya teman-teman bisa lihat itu ada di websitenya IAPI. Standar akuntansi klien, nah karena dia adalah perusahaan go public dan juga dia apa namanya swasta ya kita pakai yang umum konvergensi IFRS. Oke, kalau sudah teman-teman ini kita jangan lupa nanti di save ya. Kita ke konten. Kita akan mencoba mengisi form A1 ini ya. Jadi di form A1 ini kita klik di A110 terkait dengan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi teman-teman ketika apa namanya ini kan pre-engagement sebelum perikatan itu kita harus menganalisis apakah tahun ini kita akan mengaudit klien tersebut si PT Honda ini layak nggak sih kita audit gitu ya atau itu kalau audit kalau klien baru tapi kalau keberlanjutan itu berarti tahun sebelumnya kita sudah dan kita mau menilai tahun ini kita akan lanjut nggak ya mengaudit dia gitu ya karena bisa aja loh teman-teman kita tuh nggak lanjut ya atau tidak menerima suatu klien karena beberapa pertimbangan. Jadi kalau teman-teman tahu ya kan banyak sekali kasus-kasus akuntansi, kasus-kasus fraud itu yang melibatkan perusahaan dengan auditornya. Jadi auditor itu memang juga terekspos kecenderungan untuk fraud ya, kalau misalnya dia integritasnya kurang. Nah, disinilah pentingnya proses untuk analisis penerimaan klien gitu. Jadi apakah klien ini layak kita jadikan klien? Kalau misalnya nih teman-teman sebelum em, apa namanya engagement itu deal, kita udah tahu nih klien kita ini kok integritasnya kurang, perusahaan ini kok banyak kasus di masyarakat dia terkenal reputasi buruk atau
utangnya sangat banyak, tidak terbayar, customer banyak yang komplain gitu ya. Mungkin lebih baik kita tidak menerima dia sebagai klien gitu ya, karena dia punya risiko yang tinggi dan nanti bisa jadi ya banyak kasus tuh ya si klien itu menyeret si auditornya ketika terjadi apa-apa gitu ya. Jadi memang tidak semua klien itu harus diterima gitu ya dan dilanjutkan engagementnya. Nah, oke ya. Jadi itu pentingnya. Nah, ini saya tunjukkan dulu cover sorry halaman yang 110 tadi ya. Jadi dia isinya adalah di bagian ini kita akan menganalisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Tadi kalau kita udah isi di depan, dia akan otomatis mengisi bagian sini ya, teman-teman. Kalau belum diisi, ini akan kosong. Ya. Oke, nah terus jenis usaha klien tadi kan manufaktur ya, referensi home. Nah ini dia otomatis keisi nih, low. Coba kalau misalnya tadi kita isi, dia akan kosong di situ teman-teman. Sebentar, saya coba balik ya. Misalnya nih, industri manufakturnya kita ganti dengan misalnya dengan apa pemerintahan gitu ya. Nah, di sini tetap low sih. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang jenis usahanya itu sebentar, misalnya keuangan ya. Nah, perbankan kita cek ya. Nah, dia itu termasuk jenis usaha dengan risiko yang tinggi gitu ya. Kalau perusahaan jasa keuangan karena dia menghimpun dana masyarakat gitu ya, simpan apa namanya misalnya menyimpan dana, meminjamkan gitu biasanya risikonya lebih tinggi. Nah, kalau tadi kan kita ngisinya apa dia manufaktur ya, dia termasuk ke dalam yang risiko rendah gitu ya. Jadi itu ada kaitannya ya teman apa yang teman-teman isi di depan dengan resiko ya. Nah, ini ya industri atau pengolahan manufaktur. Kita back lagi ke A110. Di sini ya, dia risikonya rendah. Kemudian, untuk status kepemilikan klien, karena tadi kita memilih dia go public, pasti dia risiko tinggi ya. Karena perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh publik, dia punya risiko ya. Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan gitu kan, itu yang terancam adalah semua pemegang sahamnya juga gitu kan. Makanya dia di sini risikonya tinggi. Kemudian standar akuntansi keuangan yang digunakan adalah SAK berbasis IFRS gitu kan. Makanya dia high juga. Kalau misalnya SAK etap gitu ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, mungkin di sini nanti dia akan low gitu ya. Coba kita cek ya. Kalau misalnya kita pakai di sini etap gitu ya. Sorry. Sini. Nah, dia low gitu kan karena dia tanpa akuntabilitas publik gitu. Intinya eh kalau yang apa dia harus mempertanggungjawabkan laporan keuangannya ke publik pasti dia di sini high gitu ya. Kayak kita balik dulu. Jadi itu ya pengaruhnya ya apa yang teman-teman di sini depan akan berpengaruh juga ke risiko. Oke. Sekarang kita akan isi 1102 dan 1103 ya. Nah, di sini ada isu pelaporan keuangan terdahulu. Ada nggak isu gitu ya? Nanti teman-teman bisa baca di informasi kasus ya. Ada isu nggak sih? Nanti tinggal scanning aja ke bawah. Jadi ada banyak sekali informasi gitu ya. Jadi inilah bekal teman-teman mengisi aplikasi Atlas ya. Nah, misalnya kita isi, misalkan nanti dibaca ya. Apakah entitas berdiri eh, apa sejak lama atau berdiri pada periode berjalan? Maksudnya tuh ketika kita ngaudit dia baru berdiri gitu kan? Enggak ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini dia ada akta notarisnya kapan didirikan gitu-gitu ya. Seperti ini nih tuh. 1947 teman-teman, 2 tahun setelah kemerdekaan ya. Masya Allah. Nah, berarti kita akan isi yang berdiri sejak lama. Dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia ya. Dan juga sudah diaudit. Berarti kita isi yang paling bawah ini. Jadi ini nanti akan ngaruh ya beda isi. Laporan keuangan sebelumnya ada dan telah diaudit oleh auditor independen baik kita maupun auditor lain. Nah, sekarang kita akan isi nomor 5 dan 6. Silahkan diklik aja A1101. Ini apa ya? Kita kecil. Nah, A1101 itu tentang sebentar. Apa dia ini? Kita akan menganalisis isu pelaporan keuangan terdahulu. Ada isu nggak sih gitu ya? Karena ini sangat akan mempengaruhi ya teman-teman ya. Kayak saya tadi bilang, misalnya perusahaan ini tuh kok
reputasinya jelek, banyak kasus di pengadilan gitu kan, itu akan sangat mempengaruhi prosedur audit berikutnya. Jadi kita nanti teman-teman silakan cek di sorry di nah di sini ya, apakah ada isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya atau pada auditor? Nanti kalau teman-teman nggak menemukan, silakan diisi tidak gitu ya. Sini drop down sini ya. Kalau menemukan ya diisi ya gitu ya. Kemudian pernahkah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Pokoknya nanti dibaca dulu ya baru diisi. Apakah ada isu mengenai kerugian yang berlanjut? Apakah dari restated? Coba kita cek ya di sini. Di pre-engagement. Nah ini ya, hasil wawancara terhadap klien nih ya. Tidak terdapat isu dan laporan keuangan sebelumnya itu wajar tanpa pengecualian, berarti opininya udah oke. Tidak terdapat isu integritas dan sebagainya, nanti teman-teman tinggal baca di sini. Jadi tidak ada isu kelangsungan usaha ya. Ini perusahaannya aman ya. Tidak ada isu restated kah? Kita anggap tidak ada ya. Apakah opini auditor menyatakan opini selain wajar? Tidak ya, karena tadi opininya wajar tanpa pengecualian. Berarti ini tidak semua dan ini apa keterangannya kalau ada yang mau di notes di sini gitu ya. Misalnya tidak ada isu yang isu negatif misalnya gitu ya, atau teman-teman siapapun boleh yang merangkum hasil yang di atas ini. Oke, kita kalau udah isi kita ke indeks sebelumnya. Nah, ini akan dia langsung keisi di low gitu ya. Karena tadi jawabannya tidak semua. Mungkin kalau salah satunya teman-teman isi ya, dia bisa jadi berubah di sini jadi high gitu ya. Nah, sekarang kita isi yang integritas manajemen 1102. Oke. Ini juga sama ya, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan di sini nanti jawabannya bisa teman-teman cari di informasi kasus atau kalau tidak ada kita anggap berarti dia tuh aman gitu ya. Apakah terdapat reputasi buruk? Ya, kita isi tidak. Kemudian apakah terdapat ketidakwajaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa isi sesuai jawaban yang ada di situ. Apakah klien agresif, menekan jasa? Kalau tidak ada informasi kita bilang tidak ya. Apakah ada indikasi terjadinya pembatasan? Nah ini indikasi terjadinya pembatasan lingkup tuh maksudnya gini, misalnya teman-teman mau ngaudit tapi tidak diberikan akses ke bukti auditnya. Misalnya ketika mau wawancara manajemen nggak dikasih, mau wawancara stafnya nggak boleh, mau ngecek ke gudang nggak boleh. Nah itu namanya pembatasan lingkup. Nah kalau ada indikasi ke sana kita isi ya gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya kita isi tidak. Nah ini teman-teman coba kalau kita isi ya. Di sini ada kata-kata sebutkan alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut gitu karena wajarnya kalau kita dapat pembatasan itu nggak kita terima karena kan nggak bisa ngaudit ya. Kalau kita isi tidak dia hilang tulisannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika sedang mengaudit sebuah perusahaan dan dia menghalangi kita untuk mengambil bukti, mewawancara, melakukan observasi, berarti dia tuh sebenarnya nggak mau diaudit gitu. Dia menyembunyikan sesuatu ya. Kemudian ini adakah pencucian uang, terorisme gitu ya. Tak isi tidak. Nanti ini bisa teman-teman klik ya. Apakah ada indikasi pencucian uang? Kalau teman-teman klik di sini tuh ada detail-detail ya. Seperti apa sih? Nah ini bisa diisi nanti. Apa namanya? Sesuai dengan analisis ya. Misalnya teman-teman mengaudit nanti. Apakah profil pengguna jasa akuntan? Jadi ini profil si klien kita ya. Ini profil untuk klien yang berisiko tinggi kalau dia dimiliki oleh ada pejabat negara, kemudian ada pengurus partai politik tuh risiko tinggi ya. Kemudian apakah pengguna atau perusahaan itu menggunakan jasa melakukan transaksi yang ditujukan kemana ke negara asing dan sebagainya ya. Dan ini bisnis-bisnis yang apa namanya harus teman-teman note lebih inilah lebih perhatikan lebih ya ini macam-macam nanti kita bisa dikerjakan ya. Kemudian tadi sampai sini. Nih ya, kita intinya tidak dulu di sini ya.
Kalau di dalamnya ya, baru nanti di sininya dia berubah. Tapi defaultnya tuh tidak. Jadi nanti teman-teman cek ya, klien teman-teman tuh masuk nggak sih ke dalam yang tadi di sini A1102.1. Kalau untuk Honda kita anggap tidak ya. Apakah terdapat identitas reputasi buruk? Tidak. Eh, apakah terdapat dua auditor? Jadi apakah laporan ini diaudit oleh dua auditor? Tidak ada informasi berarti tidak ya. Apakah ada alasan tidak wajar? Misalnya tahun lalu auditornya bukan kita nih, terus kok tiba-tiba ganti? Apa ya alasannya gitu ya? Misalnya alasan gantinya ternyata ya itu sudah lebih dari 5 tahun kita mau ganti gitu boleh. Tapi ada alasan yang kira-kira nggak wajar nggak gitu. Nah itu bisa dicek. Nah teman-teman kalau ini udah keisi semua statusnya akan jadi komplit. Coba kalau misalnya lihat kita tadi eh, ada yang nggak diisi aja satu gitu ya misalnya. Ini dia incomplete nih, saya hapus tadi ya. Jadi sini nggak lengkap, jadi dia ada indikatornya. Kalau udah keisi semua, dia akan jadi complete. Oke ya, kita bisa balik lagi ke 1103 ya. Nah, 1103 ini adalah kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel. Nah, ini tentang tim kita. Kalau tadi kan tentang tim yang akan kita audit, sorry, tentang perusahaan yang akan kita audit. Kalau ini adalah tentang tim kita. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengisi siapa saja anggota tim yang bekerja ya. Jadi nanti teman-teman silakan lihat di sini ya, siapa aja sih yang bekerja dalam tim audit. Teman-teman bisa langsung isi gitu ya. Hendrian, dia adalah partner. Nanti lampiran dokumentasi kompetensi ini teman-teman silakan lampirkan dari yang sudah saya upload ya. Kalau misalnya tidak ada persis namanya ini kita bisa teman-teman upload apapun. Tapi nanti ketika teman-teman ngaudit beneran gitu ya, apa sih ini isinya? Misalnya kompetensinya Pak Hendriani apa? Partner, dia ada bukti, dia sertifikat sudah CPA gitu ya. Kemudian mungkin kalau yang lainnya bisa diupdate upload dengan ijazahnya, dia sudah apa namanya terbukti lulus S1 akuntansi kayak gitu misalnya ya. Nah ini isi dulu ya. Ninja para anggota. Kemudian nama mahasiswa, nama kita, silakan teman-teman diisi ya. Nah, eh, lampiran dokumentasi ini dan lampiran dokumentasi ketersediaan waktu ini teman-teman attach ya dengan dokumen yang sudah saya apa namanya share ya. Nah, ini ya teman-teman nanti bisa cek ke dokumen-dokumen PDF-nya. Oke, misalnya untuk yang dokumentasi kompetensi saya mau pakai dokumen anggap aja ini misalnya gitu ya, penugasan audit. Nah, ini kan suratnya nanti seperti ini bentuknya. Ini ya. Misalnya ya, nanti teman-teman punya dokumen lain yang apa namanya relevan gitu silakan. Nih, misalnya kita mau attach nih, teman-teman kita tinggal klik aja, Bentar, Ctrl K ya. Jadi apa namanya? Atau klik kanan, insert link ini ya, link. Nah, atau shortcutnya tadi Ctrl K ya. Nah, addressnya ini teman-teman di folder yang mana nih? Saya udah bikin folder ya. Jadi misalnya saya mau surat penugasan audit ini yang mau saya attach, nanti tinggal di okein aja. Ya, surat penugasan audit oke, dia akan ke attach ke sini. Tapi nanti aslinya bisa teman-teman upload certify yang terkait dengan kompetensi si auditornya. Kalau ketersediaan waktu, ini juga sama. Misalnya dia menyatakan, nah ini kita ada ya. Nah ini nanti semua di attach sama ya. Misalkan di attach masing-masing. Ketersediaan waktu itu dia menyatakan bahwa bersedia mengaudit berapa ini sebentar saya buka. Nah, ini ya, jadi eh, menyatakan bahwa tim audit ini memiliki waktu audit selama 44 hari sejak 12 Januari sampai sekian. Jadi mereka sudah berkomitmen lah kayak kontrak untuk mengaudit si PT Honda ini. Jadi silakan di attach dan apa namanya
Tuh kan ada. Nah, ini otomatis teman-teman ya, kalau sudah diisi di atas, dia akan terisi juga yang di bawah. Kita sekarang mengisi kompetensinya. Nanti di sini teman-teman bisa lihat di informasi kasus apakah mereka itu kompeten atau enggaknya gitu ya. Jadi misalnya pengalaman auditnya ini bisa teman-teman lihat di surat eh, ini ya. Di informasi kasus ada nih pengalaman audit 10.743 ya. Jadi 10 tahun, 10 aja sorry. 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Nah, ini eh, kita harus cek ya, kalau kita mau ngaudit tim kita itu sudah oke belum pemahamannya terkait dengan perusahaan yang mau diaudit. Kemudian dia paham nggak standar audit, dia tahu nggak peraturan yang relevan dengan klien. Misalnya kalau kliennya di manufaktur, berarti kan dia pakai undang-undang perseroan misalnya, atau perusahaannya jenis apa sih, gitu ya. Terus teknologi, informasi, misalnya klien ini memakai sistem tertentu. Nah, paham nggak sih tim audit ini dengan sistem itu? Terus dia paham nggak standar akuntansi keuangan dan kebijakan? Nah, ini kita anggap semuanya iya gitu ya, memadai. Karena kalau sampai enggak, nanti di sini jadinya tidak gitu ya. Misalnya nih, partnernya tidak paham entitas, dia perlu update. Atau misalnya di sini dia memadai, tapi di sini tidak gitu ya. Nah, ini sama, dia akan berubah. Jadi kita anggap semua tim auditnya ini sudah memadai ya ininya. Jadi teman-teman nanti isi eh kalau tidak ada info gitu ya, tidak ada info di yang selain yang menyatakan dia kurang kompeten, ya berarti kita anggap mereka itu sorry, udah kompeten semua lah gitu ya, udah paham semua. Jadi ini penting ya kalau punya tim audit, dicari yang paham standar, paham apa standar audit dan standar akuntansi keuangannya. Kemudian di bawah ada analisis ketersediaan waktu. Teman-teman silakan nanti cek ya di dokumen ketersediaan waktu ini ya. Di sini dinyatakan bahwa nama dalam tim ada sedang dalam tim perikatan dengan perusahaan lain, yaitu Hendrian Wirajuang dan India. Jadi sangat wajar ya kalau kita lagi ngaudit sebuah klien itu di tahun yang sama kita ngaudit beberapa klien lain, itu sangat wajar. Jadi nanti itu untuk di notes gitu. Jadi kita tahu oh tim audit ini tuh ada restriction dia karena ngaudit PT lain gitu. Jadi jam kerjanya juga harus disesuaikan. Ada cuti tidak ya, karena pokoknya kita cari di apa namanya info ya, kalau nggak ada kita anggap tidak gitu ya. PHK nggak, akhir masa kerja nggak, semuanya masih aktif gitu ya. Ada perikatan lain, nah ini yang kita isi dengan ya. Sorry, maka di sini ada batasan waktu ya, berarti kan anggap aja yang ini juga ya, ini tidak gitu ya. Lainnya tidak, nah berarti kalau dia ada batasan waktu harus di notes pembagian waktunya nanti gitu ya. Kemudian di sini teman-teman ini ringkasannya, berarti dia kompetensinya memadai dan ada batasan waktu seperti itu. Sekarang kita ke bagian independensi. Nah, ini juga sangat penting ya, selain waktu, yang gak kalah penting adalah terkait dengan independensi si tim audit gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di surat pernyataan independensi. Nanti kalau butuh attachment, kita bisa attach file ini. Oke. Sini ya, surat pernyataan sikap independensi dan menjaga kerahasiaan. Jadi semua tim audit itu harus independen dan bisa menjaga rahasia ya, itu penting banget. Nah, kami senantiasa mempertahankan. Jadi ini pernyataan kita independen intinya gitu ya. Kalau lebih detail ada juga beberapa KP yang menyediakan form gitu ya. Kita harus tanda tangan. Misalnya nih menyatakan hal-hal berikut nih. Dia ini kita yain ya. Dia paham independensi. Sorry sorry. Eh, punya hubungan nggak dengan ini, tidak misalnya ya. Ini harus diisi semua. eh eh Pemahaman independensi ya. Punya hubungan hutang piutang nggak? Nah, ini biasanya ada apa yang ada form khusus lagi, dia tanda tangan di menyatakan ini ya, tidak misalnya. Dia nggak punya ya, karena kalau punya utang piutang itu jadinya self interest threat ya. Punya hubungan bisnis nggak? Kalau tidak, nanti silakan dicari dia punya jasa lain nggak.
Ini di informasi kasus. Dia punya hubungan keluarga nggak? Jadi nggak boleh ya punya hubungan keluarga dengan manajemen maupun dengan pemilik perusahaan yang kita audit. Nah, ini langsung berubah ya kalau udah keisi semua dia jadi memadai. Misalnya di sini ada iya, kita ganti coba. Nah, dia jadi tidak nih Pak Eka nggak boleh Anda mengaudit gitu ya karena ada hubungan bisnis gitu. Nggak boleh ya. Jadi kita harus pastikan tim audit kita independen. Kemudian turun lagi, teman-teman isi di bagian ini ya, pilih sebagai tim perikatan ya, udah pasti karena dia sudah memadai, kita pilih ya. Oke, nah ini inisial nama untuk mengisi kertas kerja. Jadi ketika kita mengisi kertas kerja tuh nggak perlu nulis nama lengkap ya, karena bisa jadi nanti panjang. Maka kita perlu buat inisial. Misalnya Eka Wirajuang, EW, kemudian Handrian, HE, Nindya Farah, NF, Shiva itu misalnya gini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa buat inisial nama masing-masing. Nah, perannya kita upload juga di sini, apa namanya, kita input, sorry, ini ketua tim, ini anggota, ini ya, oke. Setelah itu bisa disebutkan alasan menerima, misalnya klien, Tiko, dan tim audit apa namanya independen gitu ya. Misalnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi apapun lah yang relate gitu ya. Oke, kita lihat statusnya komplit. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita sudah mengisi di sini ya. Dia meringkas sendiri tadinya ini nggak ada isinya jadi high. Ringkasan risiko penerimaan keberlanjutan hubungan dengan kliennya tinggi setelah dia mensampaikan apa aja yang kita isi tadi. Nah, ini barulah si partnernya akan isi ya. Apakah akan menerima? Ya, misalnya kita menerima, dia akan keluar template laporan keuangan dan bagaimana kita akan memitigasi risiko gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak isi ya tidak akan keluar itu. Jadi kayak ya udah berhenti aja di sini kita nggak akan ngaudit dia. Oke ya. Nah sekarang karena kita ini isi ya, kita akan mengisi template laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini teman-teman source-nya ada di sini. Teman-teman silakan download ya lampiran laporan keuangan. Ini akan kita pindahkan ke dalamnya. Laporan keuangan ini isinya ada laporan posisi keuangan atau SFP atau neraca ya, ada aset, kemudian ada utang, liabilitas dan ekuitas. Kemudian ada laporan laba rugi, ada nomor COA ya, nomor chart of account atau nomor akun, daftar aset tetap, kemudian apa namanya? Ada juga di sini data stock of NAP. Yang akan kita isi di video ini tentunya adalah yang neraca dulu dan laba rugi ya. Oke, awal pembukuannya kita isi 1 Januari 2024. Interim itu tidak ya, karena interim itu adalah audit sebelum akhir tahun. Nah, ini kan tidak ada ya informasi seperti itu, berarti kita kosongkan saja. Audit interim itu misalnya teman-teman datang ke klien itu September atau masih Oktober itu udah datang tuh di 2024. Jadi kita kayak melakukan audit 9 bulan dulu, baru nanti sisanya pas Januari untuk sisa 3 bulannya. Nah ini kan enggak ya, kita langsung. Jadi langsung aja periode berjalannya. Maksudnya ini yang lagi di audit 31 Desember, perbandingannya 31 Desember 2023. Kita pakai SAK dan input data dari template kosong. Kalau sudah, teman-teman silakan isi klik yang merah, dia akan mengeluarkan seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan isi judul indeks, laporan keuangan, mata uangnya IDR, sorry. Kemudian pembulatannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Dia dalam jutaan ya, berarti ini tuh 500 juta, ini tuh 89 miliar gitu ya. Yang ini 80 miliar, gitu. Berarti samakan juga. Di sini kita isi pembulatannya dalam jutaan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi ini nih teman-teman, nomor akun, nama akun, mapping, 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 dan detail angkanya ya. Mari kita isi untuk nomor akun, teman-teman silakan isi atau copy dari laporan keuangan di sini ya, di copy aja. Ini mudah ya.
Nanti tinggal di mapping. Mappingnya itu ikutin ya teman-teman. Misalnya, eh, sorry. Misalnya, eh, k- sorry, kas dan setara kas itu aset. Nah, bank itu aset. Mana yang liabilitas, mana yang ekuitas. Kemudian mapping kelompok akun, misalnya dia kas itu aset lancar. Ini bisa semua teman-teman cek di sini jawabannya. Ya, sini udah dikelompokin. Nanti silakan teman-teman isi. Dan mapping headernya misalnya kas dan setara kas itu adalah cash and cash equivalent gitu ya. Jadi ini kita isi manual dulu semuanya sampai lengkap. Nanti kalau misalnya ada header akun yang nggak ada, misalnya nih ya, piutang usaha itu kan account receivable. Misalnya teman-teman mau isi, kok nggak mau ya dia? Saya isi dulu deh. Bang Beri cash and cash equivalent. Oh, sorry. Ini harus diisi ya. Ini saya isi dulu aset, kemudian dia misalnya aset lancar gitu ya. Misal ya. Maka di sininya itu kan nanti dia akan ngisi tuh. Nah, dia adanya itu tidak ada account receivable, adanya trade. Misalnya teman-teman maunya account receivable harusnya. Jadi nanti teman-teman klik tambah header, lalu tambahkan di sini di bagian aset. Ya gitu ya. Jadi nanti untuk yang belum ada, teman-teman akan tambahkan manual di sini. Lalu ini teman-teman kembali di sini. Back to main index, dia akan muncul lagi ya. Jadi eh, saya paling bawah. Nah ini gitu ya. Jadi untuk nanti yang belum ada namanya, silakan diklik tambah header. Habis itu teman-teman jangan lupa isi default account, apakah di debit atau kredit. Ya, kalau aset debit, kalau utang kredit gitu ya. Kalau modal kredit, nanti teman-teman silakan isi dan masukkan angkanya. Angka yang ada di sini, yang di orange aja ya. Kita bisa copy dari sini ya, misalnya nih. Kas, bank, piutang, persediaan. Cek dulu ya. Ya kan, kas, bank, piutang, persediaan, oke. Tapi kalau ada yang negatif, teman-teman tolong dihapus ya negatifnya. Nanti dia otomatis akan ngisi yang sebelah sini. Gitu pun tahun 2023 ya, teman-teman copy aja di sini. Nah, untuk yang negatif dihapus ya, logo negatifnya. Misalnya ini nih, 10.200. Nah, ini teman-teman hapus minusnya ya, dihapus. Nanti dia akan menyesuaikan di sini misalnya ini debit ya. Kalau yang harusnya kredit apa? Misalnya penyusutan itu kan normalnya di kredit ya. Nih teman-teman lihat dia nanti walaupun sininya positif, sininya jadi negatif karena saldo normalnya di kredit gitu. Begitupun nanti yang utang ya teman-teman isi aja sampai pendapatan biaya gitu ya. Ini eh, sesuai, tapi kalau yang negatif dihapus. Tapi jangan lupa diisi default account ya. Saya tunjukkan yang sudah diisi ya. Nanti akan jadi seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa ikutin ini atau isi dulu ya. Nanti ini untuk ngecek aja. Kemudian di sini akan terisi ya otomatis. Habis itu yang perlu teman-teman isi adalah yang ini. Pilih beban penyusutannya ya. Properti sama office equipment dia nanti akan ke update sendiri. Tidak ada bunga ya di Honda jadi di sini nol. Kemudian jangan lupa diisi di sini ya EBIT earning before tax-nya 15.000 dan 10.000 kalau sudah oke dia jadi balance. Karena tadinya dia ini ya eh misalnya ini teman-teman isi 4.000. Nah, dia akan cek kembali gitu ya karena belum benar. Kalau kita isi 15.000, ini dia jadinya balance harusnya gitu ya. Ini karena masih nol gitu ya. Nah, ini 15.000 dan 10.000. Oke, misalkan nanti teman-teman isi, kalau sudah isi template-nya, kita kembali dulu ya ke konten A110. Nah, ini udah ya, anggap aja itu tadi udah diisi. Sekarang kita akan ke A120 ya. Jadi yang A110 sudah. Sekarang teman-teman ke A120.
Apa isinya A120 ini tadi tentang alokasi jam dan jasa perencanaan. Jadi kita akan mulai melakukan alokasi jam kerja gitu ya ke apa namanya tim audit. Nah, untuk kertas kerja pemeriksaan setiap KKP itu akan ada ini teman-teman siapa sih yang ngerjain. Jadi kita harus isi ya dengan inisial. Misalnya teman-teman bisa yang pasti harus ada review. Jadi tidak dikerjakan oleh partner ini misalnya kalau yang alokasi itu biasanya ketua tim ya, berarti Eka ya. Misalnya tanggalnya dia alokasi sebelum masuk klien. Kan tadi masuk klien tanggal 12 berarti dia misalnya alokasi 5 Januari gitu ya. 5 2026 gitu ya. Nah, terus dia kapan nyelesainnya di hari yang sama. Kemudian direview oleh berarti kalau beliau yang nge-review pasti partner. Kapan dia mereview misalnya ya. Jadi ini sebenarnya random aja boleh teman-teman isi. Yang penting dilihat ya dia harusnya dikerjakannya tuh kapan sebelum atau ke saat fieldwork. Oke, misalnya itu ya, waktu mulai, misalnya dia ngerjain jam 9. Jadi memang sedetil ini ya, nanti ketika teman-teman ngaudit, misalnya dia selesai jam 11 gitu. Tuh, lihat, dia kan isi itu 2 jam. Misalnya dia mulai mereview, tuh, karena nanti ini akan ngaruh ke sini teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya. Nah, ini ya, jam audit nih di sini. Oh, Pak Hendrian udah kerja sejam, Pak Eka udah kerja sejam gitu. Padahal di alokasi cuma kerja 5, harusnya 5 jam aja gitu. Jadi nanti akan ke track di situ ya. Sedetil itu ya gitu teman-teman. Memang kalau ngaudit di tim, kalau kita kerja audit itu begitu. Kalau saya sih dulu nggak sampai jam ya. Cuma ke tanggal aja sih, tanggal pengerjaan. Oke, sekarang kita isi ya ini. Alokasi jam jasa ini ada di dokumen yang sebentar, ada di dokumen ini. Berikatan deh, saya lupa. Atau ada di informasi ya. Oh oke, kayaknya ada di informasi kasus deh. Ini ya. Oh ini nih. Eh, tanggal-tanggal nanti untuk kertas kerja yang lain bisa teman-teman cek di sini ya. Untuk waktu kerja ada di sebentar saya. Nah ini di break informasi pre-engagement ya. Rencana jadwal 12 Januari sampai 11 Maret. Ada hari libur 12 hari dan 2 hari libur lain dari jam 9 sampai jam 15. Jam istirahat 1 jam. Nah ini didetailkan ya. Tadi 12 Januari. Nah cara ngisinya pakai format yang diminta ya. Oh sorry. Ini 2025. Tadi saya salah. Ini juga 2025, mohon maaf. Oke. Akhirnya tadi 11 Maret ya. Dia akan ngitungin buat kita. Oke. Jam mulai kerjanya jam 9. Sorry, ini kok jadi minus. Karena dia harusnya 2025. Oke. 58 hari. Dan hari liburnya ada 12 hari. Hari libur lain ada 2 hari. Selesainya jam 3. Nggak mungkin ya. Ngaudit selesai jam 3 itu tidak mungkin. Tapi ya nggak apa-apa. Biasanya yang ada lembur gitu ya. Jumlah hari efektif. Sorry. Jumlah hari libur. Oh, jam istirahat 1. Kan, makanya salah. Jam pulang jam 3 tadi ya. Nah, jadi jumlah kerja efektif per harinya adalah 5 jam. Di totalnya 220 jam. Ya, jadi nanti ini yang akan jadi patokan. Oh, tim kita nih harusnya kerjanya segini loh. Kalau sampai lebih over budget berarti gitu ya. Oke, nah yang bagian hitam ini teman-teman diputihin aja. Oke. Ini udah ada ya, jadi
dia ngisi dari rumus-rumus ini. Nah, alokasi tahap rencana kerja otomatis dia menghitung mulai dari sini ya. Jadi kalau misalnya 220 itu gimana partner yang efektif tuh segini loh 2 jam aja ya. Perencanaan untuk timnya segini. Untuk risk respon, untuk tim segini, reporting segini, untuk partner pasti karena dia paling tinggi, dia paling sedikit ya jam kerjanya ya, karena dia akan pegang banyak klien dan dia hanya di bagian analisis, bukan di bagian prosedur ngecek-ngecek gitu, enggak ya kalau untuk partner. Nanti di sini teman-teman bisa isi dengan data dari informasi kasus ya, ada nggak tahap perencanaan jamnya itu ya, coba kita cek. Kayaknya sih nggak ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa isi ini aja mirip-miripin gitu ya. Misalnya di sini 2 jam gitu ya. Ini misalnya das di deket-deketin aja. Kalau untuk ini misalnya perencanaan 9. Sebentar. Saya udah ada yang dijawab di bagian itu. Nanti teman-teman bisa isi. Oh ini ya 8, 5, 4, 6. Oke, 8. Ini misal aja ya. Buatkan gitu jam kerjanya. Ini dibuat. Oke, kemudian ke bawahnya jenis usaha klien ini tadi kita udah isi ya, dia resiko tinggi masuknya, kemudian karena dia go public ya. Nah, di bawah sini ada perlu tambahan nggak sih gitu ya? Tema pendidikan dan pelatihan tidak perlu. Nanti ini kalau ada dokumentasi yang relate bisa di. Oke, lokasi ke jam kerja belum ada. Nah, ini kalau kayak gini berarti teman-teman harus eh, buat sampai dia memadai ya. Oke. Baik, kita isi ini ya, ada pemantauan atau tidak, kita isi tidak, lalu di sini statusnya akan jadi komplit. Misalnya nanti ada dokumentasi yang bisa dilampirkan ya terkait dengan jawaban yang di sini, silakan teman-teman lampirkan ya. Kalau misalnya nanti ngaudit beneran gitu, oke? Sorry, oke. Tadi saya mau nunjukin ini ya, ini diisi tidak, nanti dia akan berubah, sini jadi komplit. Nah, eh sekarang kita balik ke ini kan tadi alokasi ya. Sekarang ke surat perikatan A130. Sorry, ini udah. Oh, ini saya bukain jawabannya. Oke, ini diisi dulu, sorry. Tidak. Kemudian kita ke A130. Nah, surat perikatan sama ya. Jadi untuk setiap kertas kerja, teman-teman silakan isi ini ya. Untuk surat perikatan bisa mungkin dikerjakan oleh Nindya Farah gitu ya. Nanti dia berarti di review oleh Pak Eka atau Ibu Eka ini ya. Nanti silakan diisi tanggal-tanggalnya sebelum datang ke klien sebelum tanggal 12 Januari ya. Nah, untuk ini surat perikatan kan sudah ada, teman-teman nanti tinggal cek ya. Eh Nah, nih, apakah sudah sesuai gitu ya dengan yang ada di sini nih? Nih ya, surat perikatan itu tuh kayak kontrak kita lah gitu ya, engagement letter bahasa Inggrisnya biasanya. Nah, ini kita tujukan kepada manajemen kliennya, manajemen perusahaan yang akan kita audit gitu ya. Terus di sini isinya apa, kita mau audit apa, dan merujuk kemana, kemudian auditnya mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas bla bla bla, tanggung jawab manajemennya apa, kemudian ada biaya audit di sini, kapan dibayarkan, ada pajaknya, ada dan sebagainya di sini ya, ada nomor NPWP, tanggal kerja dan sebagainya. Nanti teman-teman baca dan isi di sini ya sesuai nggak gitu. Kalau misalnya iya,
Nanti berarti di sini penanggalan sudah sesuai, berarti iya gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Anggap dia udah sesuai semua ya, tapi nanti please recheck lagi. Ada. Oke. eh Sudah menjanjikan ini atau belum gitu ya. Nanti ini di attach ya. Surat yang tadi. Surat perikatan auditnya. Situ surat sudah lengkap, misalnya teman-teman bisa isi di sini. Ini jangan lupa diisi, kita balik lagi ke A140. Sekarang ini surat tugas, sama ini diisi juga ya. Misalnya seperti ini. Kemudian, ini kan tadi kita udah isi sebelumnya ya, jadi dia merefer ke situ. Nanti di surat tugas teman-teman baca ya. Nih, oke, surat tugas audit. Dia sudah mencantumkan ini belum gitu kan? Tujuan, penanggalan, penomoran, nama tim, periode ya, anggapnya sudah. Sorry. Kalau sudah, ini kan jadi sebenarnya fungsinya Atlas ini juga sebenarnya buat kita eh, meyakinkan tim audit ya bahwa semuanya minimum requirement dari standar audit itu sudah dilakukan loh gitu ya. Jadi ini seminimum-minimumnya nih ya. Kayak gini kan enak ya. Oh iya udah nih udah disiapin gitu ya. Nah ini juga nggak kalah penting independensi ya. Nanti silakan diisi. Misalnya ini kita yang bikin gitu misalnya ya. Berarti yang ngecek tetap ketua timnya. Habis itu jam-jamnya juga diisi ya, karena nanti itu akan ngaruh ke itu kan tadi progres. Ini form independensi, dicek lagi surat independensi. Nih ya, kita bandingkan surat ini dengan yang ada di sini ya. Ada nggak nama klien? Misalnya ya, kita isi ya, ya gitu ya. Lalu jangan lupa dilampirkan tadi suratnya. Nah, kalau kayak gini enak ya. Jadi data kita tuh semua ada di satu file gini. Habis itu 160 komunikasi tim perikatan. Nah, ini apakah tim perikatan sudah memahami? Apakah sudah memahami? Jadi ini intinya yang ada di surat tugas, surat independensi, yang ada di perikatan audit, surat engagement letter itu sudah dikomunikasikan. Berarti ini harusnya yang bikin ketuanya ya, misalnya. Oke, ya nggak? Saya kan sudah, ya nggak? Berarti nanti ini kita isi konsultasi, ada nggak gitu ya? Ya, anggapnya udah. Misalnya ya, nanti komunikasi tim perikatan ada nggak? Kalau nggak ada, kita lampirkan aja misalnya surat tugas aja misalnya gitu ya. Nah, oke, dia jadi komplit, kita balik ke konten, kita cek ya. Ini jam auditnya masih belum karena tadi ada beberapa yang belum saya isi. Tapi status KKP kertas kerja sudah 20% terisi dan ini baru pre-engagement ya. Oke, jadi kita sudah selesaikan di A1. Silakan teman-teman isi nanti di video berikutnya kita akan bahas terkait dengan risk assessment ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.